Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku. Dan tema kali ini aku akan mengambil bacaan tentang uh, yang akan bersamamu akhirnya pada siapa, gitu ya. Jadi siapa yang akhirnya akan bersamamu? Aku kok balik-balik omongannya. Oke, jadi siapakah yang akan akhirnya uh, menjadi pasanganmu ya. Oke, kalau misalkan kalian di sini mengharapkan seseorang nih ya, boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati, siapa tahu energi dia dan memang cerita ini untuk dia gitu, memang dia orangnya. Tapi kalau misalkan bukan ya udah sabar aja. Ya. Oke, mulai ya. Siapakah yang akhirnya akan bersamamu? Deception. Orang ini orang yang belum bisa jujur sama kamu, dan di sini dia masih terkoneksi dengan kamu, sering rindu sama kamu, kangen sama kamu, sering mikirin kamu di sini, dan dia sangat-sangat memiliki perasaan cinta sama kamu. Bahkan dia percaya dia mampu nantinya akan berdampingan dengan kamu. Wah, dan kalian di sini masih memiliki chemistry. Ya, mungkin bukan masih ya, tapi kalian di sini memiliki chemistry yang kuat. Aku rasa di sini ya. Inilah oracle-nya dan aku akan cari cerita lengkapnya di tarotnya seperti apa ya. Ten of Swords. Okay, Two of Cups, Knight of Pentacle, Five of Cups. Okay, ada Strength Reverse. Okay, terlihat tidak? Aku mundurin aja. Terlihat ya. Ya, aku rasa di sini dia adalah orang yang pernah tersakiti sangat dengan masa lalu dia, masa lalu tentang percintaan dia, dan orang ini masih belum bisa move on gitu ya dari rasa sakit itu. Dan orang ini ya sekarang itu udah berpisah dengan pasangannya karena memiliki hubungan yang sangat-sangat toksik dan menyakitkan gitu. Hubungan dia ini mungkin dia setia orangnya, ya orangnya setia, tapi mungkin pasangannya yang justru malah mengkhianati dia. Di sini akhirnya mereka berpisah, atau mungkin ini bisa jadi orang lama kamu, ya orang lama, dan mungkin kalian sudah berpisah. Dia merasa sakit hati ya dengan hubungan kalian kemarin di sini. Karena adanya pengkhianatan. Ada seseorang yang serius, setia, tapi ternyata pasangan lainnya justru malah mengkhianati.
Oke, bisa jadi ini orang baru dan bisa jadi ini orang lama, tergantung kalian. Intinya, Two of Cups ini akan ada suatu kenaikan level di hubungan kamu, ya, eh, dan akan adanya suatu kedewasaan akibat dari masalah percintaan yang pernah terjadi di masa lalumu, kayak gitu ya. Intinya kamu di sini atau mungkin dia di sini adalah orang yang sudah cukup dewasa secara percintaan, kayak gitu ya. Dan ini bisa jadi orang masa lalu ataupun orang baru. Intinya orang yang sering terkoneksi dengan kamu itulah orangnya. Ya, jadi kalau misalkan sekarang nih kamu nggak terkoneksi dengan siapapun, kamu nggak kepikiran dengan siapapun, kamu hatinya hambar, bisa jadi orang baru, ya, bisa jadi orang baru. Tapi kalau misalkan kamu di sini terkoneksi dengan orang lama, ya bisa jadi itu dia. Tapi ini aku ngelihatnya lebih ke energi orang baru sih, ya, orang baru. Jadi coba untuk kalian tanya pada insting kalian, tanya pada diri kalian. Akhir-akhir ini aku kepikiran siapa nih ya? Atau mungkin saat aku ngebacain kartu ini, kamu menonton video ini, kamu tiba-tiba kepikiran dengan seseorang. Nah, uh, ternyata orang yang kamu pikirkan itu juga memiliki perasaan yang sama dengan kamu. Jadi Two of Cup ini menunjukkan insting kamu itu benar, ya. Insting kamu benar. Jadi kalau kamu bertanya, jangan-jangan teman sekantorku nih, aku ngerasa kayaknya aku sering deh kepikiran dia gitu ya. Ya, orang itu juga sama memiliki insting yang sama dengan kamu, dia juga suka sama kamu. Kayak gitu ya. Dan walaupun ini judulnya yang akan berakhir bersamamu, yang akan menjadi pasanganmu ini, tapi hati-hati ya. Orang ini uh, suka sama kamu itu karena aku lihat di sini dia punya tujuan juga selain cinta sama kamu, tapi juga karena kamu dilihatnya itu bahwa kamu itu mapan gitu ya. Secara materi kamu itu sukses, kaya raya gitu lah ya intinya. Jadi dia di sini punya niatan lain kayak gitu ya. Kalau dibilang numpang hidup ya mungkin ada kemungkinan, karena di sini aku lihat ya bukan hanya sekedar dia tertarik sama kamu, tapi ini juga karena pengaruh kamu orang yang mapan secara materi. Dan aku lihat di sini memang di awal dia akan semangat, tapi makin lama makin kesini dia kayak monoton gitu loh, suka sama kamunya kayak hambar gitu ya, mungkin hambar sama kamu, tapi ya dia nggak akan melepas kamu sebelum dia bisa mendapatkan keuntungan dari kamu. Jadi dia akan nemplok ke kamu, ya, nemplok ke kamu. Oh, sorry bahasanya. Intinya ya dia nggak akan melepas kamu karena dia melihat kamu itu karena kamu mapan, ya. Jadi dia bisa membantu perekonomian dia, gitu sih aku lihatnya. Ya, dan aku lihat di sini juga kenapa kamu masih mau menerima orang ini? Bukan masih ya, tapi kenapa kamu menerima orang ini ya karena kamu masih ada sakit atau luka hati ya, luka batin uh, akibat dari percintaanmu di masa lalu. Jadi kamu itu udah ngebet pengen, udah deh, aku udah capek dengan cinta-cintaan kayak gitu ya. Jadi kamu pengen ngebet segera menikah. Tahu-taunya kamu tuh ada yang naksir gitu ya. Kamu tuh ditaksir dengan seseorang dan dia ngajak kamu nikah. Ya ya udah, kamu iyain aja gitu tanpa kamu mengenal dia lebih dekat, tanpa kamu apa ya? Selami ya lebih dalam tentang dia, ya udah akhirnya menikah aja. Kalaupun toh kamu pengennya pacaran dulu gitu dengan dia gitu ya, ya ya udah di awal aja angetnya kayak gitu, ya di awal aja angetnya romantisnya gitu. Makin lama dia akan lebih monoton ke kamu, tapi kayak nggak mau ngelepasin kamu karena ya itu tadi secara materi kamu berkecukupan gitu ya. Dan aku rasa di sini kamu akan sulit untuk lepas dari dia
gitu ya. Karena energi dari rasa sakitmu di masa lalu yang belum bisa kamu maafkan, yang belum bisa kamu lepas, itu masih kebawa sampai kamu memiliki orang baru ini, kayak gitu. Jadi itu akan sulit untuk uh, apa ya, bisa kamu terlepas dari orang-orang yang sifatnya toksik kayak gini gitu. Jadi kamu akan terus-terusan bertemu dengan orang-orang toksik kalau kamu belum bisa ikhlas memaafkan segala sesuatunya. Ya, dan aku lihat di sini dia akan lebih apa ya? Lebih egois sih ya, egois ke diri dia sendiri, kayak dia itu makin kesini makin nggak memperhatikan kamu, hanya lebih memfokuskan pada hobi, pada kesenangan dia sendiri kayak gitu ya. Tapi dia ya nemplok terus di kamu, nggak mau ngelepasin kamu kayak gitu, karena dia punya keuntungan ya memiliki kamu itu, karena secara materi kamu mapan ya, dia bisa bergantung sama kamu gitu. Jadi ada energi ketergantungan di sini ya, kamu ketergantungan dengan dia karena kamu butuh sosok ya, pendamping di kehidupan kamu, karena kamu pernah terluka oleh seseorang di masa lalu dan kamu butuh seseorang untuk tempat kamu bersandar, dan dia juga bergantung sama kamu karena dia melihat kamu di sini, kamu itu mapan secara finansial kayak gitu ya. Oke, keputusan ada di kamu ya. Hati-hati ya, hati-hati, dan kenali dulu dengan orang yang ingin menjalin hubungan dengan kamu ya. Kalau memang orang ini udah menjadi takdirmu ya, no comment sih, aku nggak bisa melawan takdir ya. Cuma kan semua itu bisa kita kontrol gitu ya. Nggak dari itu, aku saranin sih lebih baik kamu maafkan aja dulu gitu, jangan terburu-buru untuk mencari sosok pengganti gitu ya. Ikhlaskan dulu, tenangkan dulu dirimu gitu ya. Ketika kamu sudah relax ya, aku rasa Tuhan akan mendengar kok ya, mendengar dan akan memberikanmu sosok yang lebih baik gitu ya. Jangan gegabah gitu, takutnya ketika nanti kamu udah menikah dengan dia dan beneran dia orangnya ya hanya seperti lintah darat menghisap darahmu aja, kan kamunya sendiri yang tersakiti. Jadi seumur hidup nih makin tersakiti ya, hidupmu akan lebih hancur gitu kan. Jadi hati-hati ya. Duh, 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 duh. Oke, aku rasa cukup sekian ya. Ini cukup membuatku shock juga sih ya. Ternyata orang ini yang berakhir denganmu. Oke, kalau kamu tidak menginginkan cerita ini di dalam kehidupanmu, jangan kamu afirmasi ya. Aku juga cukup shock membaca kartunya ya. Dan untuk zodiak yang berdealing dengan pembacaan ini bisa jadi zodiak kamu ataupun dia, orang yang akan datang ke kamu itu ada Leo, Aries, sorry, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, dan energi yang paling kuat di sini ada Leo. Oke. Cukup sekian pembacaan aku untuk tema kali ini. Mudah-mudahan ini nggak tahu deh, aku harus bisa bilang ini resonate atau enggak. Intinya berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Oke, aku masih cukup shock. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.